Halo, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Natalia Rosalina dari Prodi Agribisnis. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Tata Niaga Kedelai di Desa Cipeweum, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Kelompok 4 yang beranggotakan Andreas Kursini dengan nomor induk mahasiswa 2020010015, Natalia Rosalina dengan nomor induk mahasiswa 2020010016, Ahmad Imron Zaini dengan nomor induk mahasiswa 2020010017, dan Lutfi Kafisa Yoga dengan nomor induk mahasiswa 2020010018. Latar belakang. Sistem agribisnis memiliki cakupan luas dan peranan penting bagi pembangunan Indonesia. Saragih menyatakan bahwa salah satu peran penting tersebut adalah pembangunan terhadap bahan pangan. Kedelai merupakan salah satu komoditas pangan terpenting ketiga di Indonesia setelah padi dan jagung. Perbaikan dan pengembangan tata niaga kedelai akan lebih efektif bila dilakukan pada daerah sentra produksi kedelai. Jawa Barat merupakan provinsi dengan produksi kedelai terbesar kelima di Indonesia, sedangkan Kabupaten Cianjur menempati posisi kedua sebagai daerah penghasil terbesar di Jawa Barat. Pengembangan komoditas kedelai di Kabupaten Cianjur didukung oleh kebijakan himbauan pola tanam padi palawija, khususnya komoditas kedelai. Kebijakan ini menjadi salah satu solusi untuk menumbuhkan gairah petani dalam melakukan usaha tani kedelai sehingga menjadi jawaban bagi kontinuitas produksi kedelai di Kabupaten Cianjur. Kecamatan Haurwangi merupakan salah satu wilayah penghasil kedelai di Kabupaten Cianjur. Baik, terima kasih untuk Mbak Natalia. Selanjutnya akan saya bacakan. Di rumusan masalah ini ada beberapa permasalahan yang harus dibahas, yaitu mengenai 1. Bagaimana saluran pemasaran pengembangan komoditas kedelai di Kabupaten Cianjur. 2. Bagaimana margin pemasaran pengembangan komoditas kedelai di Kabupaten Cianjur. 3. Bagaimana bauran pemasaran 7P pembangunan komoditas kedelai di Kabupaten Cianjur. Setelah rumusan masalah, ada juga pembahasan mengenai saluran-saluran pemasaran terdiri atas beberapa lembaga, yaitu 1. Pedagang pengumpul yang dibedakan berdasarkan volume pembelian dan penjualan, yaitu pedagang pengepul kecil dan pedagang pengepul besar. 2. Pedagang grosir yang berada di 3 tempat, yaitu Pasar Induk Kramat Jati yang berlokasi di Jakarta Timur, Pasar Induk Ciringin di Bandung, dan Pasar Bogor. Ketiga, agen berperan sebagai penampung kedelai hijauan yang masuk ke pasar induk sebelum dijual kembali kepada pedagang pengecer tanpa melakukan penanganan tata niaga. 4. Pedagang pengecer terdiri atas pedagang pengecer dalam Kabupaten Cianjur dan luar Kabupaten Cianjur seperti Jakarta, Bandung, dan Bogor. Margin di setiap saluran. Total margin dari yang terkecil hingga terbesar untuk kedelai yang dijual oleh petani tidak dengan sistem borong atau sudah dalam bentuk bijian secara berturut-turut adalah saluran 1 dengan total margin masing-masing Rp0, saluran 2 dengan total margin Rp917, dan saluran 3 dengan total margin Rp2.571. Sementara itu, tidak dapat dilakukan perbandingan dengan saluran 4 karena perbedaan sistem penjualan di tingkat petani. Saluran 3 dan saluran 4 tidak dapat dibandingkan satu sama lain karena perbedaan bentuk kedelai ketika sampai ke tangan ke konsumen akhir. Meskipun memiliki nilai margin terkecil atau dapat dikatakan tidak memiliki margin, saluran 1 memiliki hambatan masuk berupa akses kepada pembeli yang terdiri dari 7P. P pertama adalah produk,
Desa Cipeyem menjual 3 jenis kedelai yang terdiri atas dari kedelai bijian, kedelai hijauan, dan kedelai pakan ternak. Untuk P yang kedua adalah price atau harga. Petani desa Cipeyem menjual kedelai dengan harga 8.000 per kilogram. Yang ketiga ada promotion. Petani desa Cipeyem menjual dengan sistem borong. Penjualan tingkat lembaga tata niaga biasanya terjadi karena hubungan langganan. Kemudian ada place atau tempat. Place ini adalah lokasi-lokasi yang menjadi tempat terjadinya proses jual beli. Tempat-tempat tersebut antara lain Desa Cipeyem sendiri, kemudian Pasar Induk Ramat Jati Jakarta, Pasar Induk Caringin Bandung, dan Pasar Bogor. Kemudian P yang selanjutnya adalah people. People adalah orang-orang yang terlibat di dalam aktivitas tata niaga, mulai dari petani, pedagang pengumpul kecil, pedagang pengumpul besar, pedagang grosir, pedagang pengecer, pabrik tahu luar ataupun dalam kabupaten, dan yang terakhir adalah konsumen akhir. Kemudian ada physical advance, pengembangan sistem tata niaga di daerah sentral produksi itu merupakan salah satu aspek pengembangan agribisnis kedelai. Dan Jawa Barat adalah kota kelima terbesar penghasil kedelai di Indonesia, dan Desa Cipeyem menjadi salah satu daerah di Jawa Barat yang menjadi desa penghasil kedelai. Dan P yang terakhir adalah proses. Terdapat 2 lembaga dalam aktivitas tata niaga ini. Yang pertama pedagang pengumpul kecil dan pedagang pengumpul besar yang mempunyai atau melakukan aktivitas dan fungsi yang relatif sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Ahmad Imran Zaini, nomor induk mahasiswa 20200-117. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dibacakan oleh Andreas Korsini. Kesimpulan, saluran pemasaran pengembangan komoditas kedelai di Kabupaten Cianjur dibagi menjadi 5. Pertama, perdagangan pengumpul yang dibedakan berdasarkan volume pembelian dan penjualan. Yang kedua, pedagang grosir yang berada di 3 tempat. Yang ketiga, agen berperan sebagai penampung kedelai hijauan yang masuk ke pasar induk sebelum dijual kembali ke pedagang pengecer tanpa melakukan penanganan tata niaga. Keempat, pedagang pengecer terdiri atas pedagang pengecer dalam Kabupaten Cianjur dan di luar Kabupaten Cianjur. Yang kelima, pengolah atau pabrikan. Dalam penelitian ini merupakan pabrik tahu di dalam Kabupaten Cianjur dan di luar Kabupaten Cianjur, itu Bandung. Dan margin pemasaran dalam pengembangan komoditas kedelai di Kabupaten Cianjur memiliki total margin dari yang kecil hingga yang terbesar. Dan untuk kedelai yang dijual oleh petani tidak dengan menggunakan sistem borong. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.